Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Hebrila, NIM 007, Pendidikan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang 12 prinsip dasar animasi. Prinsip yang pertama yaitu squeeze and stretch, yang dimana prinsip animasi yang pertama ini adalah prinsip yang berfungsi untuk membuat ilusi seberapa keras permukaan sebuah benda. Squeeze and stretch merupakan upaya penambahan efek lentur atau plastis pada objek atau figur sehingga seolah-olah memuai atau menyusut, sehingga memberikan efek gerak yang lebih hidup. Penerapan prinsip ini pada objek hidup, misalnya makhluk, hewan, manusia, akan memberikan peningkatan sekaligus efek dinamis terhadap gerakan atau aksi tertentu. Sedangkan pada benda mati, misalnya kursi, meja, botol, piring, gelas, akan membuatnya tampak seolah-olah benda hidup. Prinsip yang kedua yaitu anticipation, yang dimana prinsip anticipation ini merupakan prinsip dimana kita sebagai animator memberikan tanda untuk penonton mengenai apa yang akan terjadi pada karakter. Prinsip ini biasa digunakan sebagai transisi dari dua major action. Contoh di antara posisi berdiri dan berlari. Prinsip yang ketiga adalah staging. Staging adalah gerak keseluruhan dalam sebuah adegan yang harus tampak jelas dan detail untuk mendukung suasana yang ingin dicapai dalam sebagian atau keseluruhan scan. Meskipun tokoh-tokohnya berupa siluet, kita dapat mengetahui dengan jelas apa yang sedang mereka kerjakan. Bisa saja hanya dengan mengubah angle kamera untuk mendapatkan siluet yang tepat meskipun actionnya sama. Prinsip yang keempat yaitu strike ahead and pose to pose, yang dimana animator biasanya menggunakan dua pendekatan umum dalam menganimasikan, yaitu yang pertama strike ahead. Metode ini dengan cara menggambar secara berurutan mulai dari gambar pertama hingga seterusnya, di mana gambar awal sampai akhir menunjukkan satu rangkaian gerakan yang sangat jelas maksud dan tujuannya. Prinsip strike ahead meliputi perubahan ukuran, volume, proporsi, bisa juga berupa gerakan yang spontan. Selanjutnya pose to pose. Metode ini adalah cara animator membuat animasi dengan cara menggambar hanya pada keyframe tertentu saja. Untuk selanjutnya, in between atau interval antar keyframe digambar atau dilanjutkan oleh asisten, bisa juga animator lain. Cara ini memiliki kelebihan dalam waktu pengerjaan yang relatif lebih cepat, karena melibatkan lebih banyak sumber daya, sehingga cocok diterapkan dalam industri. Pada metode ini, semua pergerakan sudah di-planning terlebih dahulu, jadi gerakan utama key pose telah disiapkan oleh animator. Selanjutnya baru dilanjutkan dengan detail gerakan di antara in between masing-masing key pose itu. Prinsip yang kelima, follow through and overlapping actiona. Yang pertama, follow through. Follow through adalah prinsip animasi tentang bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seseorang telah berhenti bergerak. Contohnya rambut yang tetap bergerak meskipun sudah tidak berlari. Ketika ada satu benda yang berperan sebagai lead, benda utama yang bergerak, maka semua benda-benda yang tersambung dengan benda lead akan ikut bergerak, namun tidak secara bersamaan. Selanjutnya, overlapping action. Kita bisa menganggap overlapping action sebagai gerakan saling silang, yaitu serangkaian gerakan saling mendahului, misalnya gerakan tangan dan kaki ketika sedang berjalan. Prinsip yang keenam yaitu slow in and slow out. Prinsip animasi ini menegaskan bahwa setiap gerakan memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Slow in terjadi ketika sebuah gerakan diawali dari gambar kemudian semakin cepat. Sedangkan slow out terjadi ketika gerakan benda yang relatif cepat kemudian melambat. Nah, contohnya di sini gerakan tangan ketika mengambil gelas. Kecepatan tangan akan berbeda ketika akan menjamah gelas dan ketika sudah menyentuh gelas. Saat tangan masih jauh dari gelas, tangan bergerak relatif cepat. Sedangkan ketika sudah mulai mendekati gelas, secara refleks gerakan tangan akan melambat. Dalam hal ini kita menyebutnya slow out. Prinsip yang ketujuh adalah arch. Prinsip arch berperan untuk membuat gerakan animasi tampak lebih alami, khususnya untuk gerakan manusia dan hewan. Cara berpikir pada prinsip ini adalah seperti pendulum.
Semua gerakan mengikuti sebuah kurva, seperti gerakan kaki, tangan, bola mata, kepala, dan lain-lain. Biasanya prinsip ini diaplikasikan ketika membuat in between. Kita bisa membuat gerakan dimensi pada animasi dengan arch. Dalam dunia animasi, sistem pergerakan semua makhluk hidup bergerak mengikuti pola atau jalur, yang disebut sebagai arch. Inilah yang membuat animasi bergerak secara smooth dan lebih realistik. Pergerakan animasi mengikuti suatu pola yang berbentuk lengkung. Prinsip yang kedelapan adalah secondary action. Prinsip ke-8 ini merupakan prinsip di mana ada gerakan sekunder yang terjadi akibat adanya gerakan utama. Prinsip ini sebagai perlengkap untuk memperkuat gerakan utama agar animasi tampak lebih realistik. Secondary action bukan sebagai pusat perhatian, namun lebih berfungsi memberikan emphasis untuk memperkuat gerakan utama. Sebagai contoh di sini, misalkan animator membuat animasi seseorang berjalan. Gerakan utamanya adalah melangkahkan kaki sebagaimana berjalan. Secondary action yang diberikan animator adalah gerakan ayunan tangan. Prinsip yang ke-9 adalah timing. Prinsip terpenting dalam animasi adalah timing. Timing merupakan penentu berapa gambar yang harus kita buat di antara dua pose atau yang biasa disebut dengan istilah in between. Timing yang menentukan waktu kapan sebuah gerakan harus dilakukan. Sedangkan spacing yang menentukan percepatan dan perlambatan dari bermacam-macam jenis gerak. Prinsip yang ke-10 adalah appeal. Keseluruhan look atau gaya visual dalam animasi mengarah pada prinsip appeal. Appeal ialah tentang bagaimana kita membuat karakter kita menjadi menarik dan tidak selalu harus yang lucu, seperti yang kebanyakan orang pikirkan. Prinsip yang 11 adalah exaggeration. Prinsip exaggeration merupakan upaya untuk mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa. Gambar yang bersifat hiperbolis berfungsi untuk menampilkan ekstremitas ekspresi tertentu. Pada umumnya dibuat secara komedik. Contoh prinsip ini seringkali dijumpai pada film animasi seperti Tom and Jerry, Doraemon, Donald Duck, dan sejenisnya. Misalnya saat adegan, ketika marah muka Donald berubah membara, ketika Tom kaget bola matanya sampai melompat keluar, ketika menangis air mata Nobita mengalir seperti air terjun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.